pelatih legendaris Belanda, pelatih terbesar dalam sejarah sepak bola Belanda, Rinus Michel mengatakan bahwa sepak bola itu jangan bersikap proper seperti itu. Ini perang gitu loh. Jadi ketika perang, ya kamu harus menggunakan semua daya upayamu untuk bangkit, harus menyemangati. Frank de Boer, Pak. Itu yang Frank de Boer ini di Crystal Palace gagal. Di Inter Milan gagal belum 1 tahun. Kata Jose Mourinho kan, gejolokannya adalah Frank de Boer ini adalah pelatih terbaik di dunia. 7 kali main, 7 kali kalah, tidak pernah mencetak gol. Si Ronaldo tuh datangin dia di ruang ganti dan pertanyakan, kamu ngapain aja di lapangan? Hiperbola Piala Eropa bersama saya Muhammad Yasin, Ilham Zada, Ainur Rahman, Bung Ilham dan Bung Ainur. Kira-kira apa yang membuat Belanda ini gagal dan tersingkir di fase kedua penyisihan Piala Eropa ini? Sejak awal kita edisi Hiperbola ini kan kita sudah membahas Belanda. Ketidakyakinan kita akan bisa sejauh mana Belanda gitu. Lalu kemudian pertandingan pertama, menang. Tapi kemudian sempat unggul 2-0, lalu kemudian 2-2, lalu berbalik 3-2 untuk menuju kemenangan. Lawan Ukraina ya. Lawan Ukraina. Saat itu aja sudah memang ada tambahan keraguan. Tim ini ada problem, terutama di pertahanan. Dan kita tahu bersama ya nggak ada back sekelas Virgil van Dijk itu sangat berpengaruh. Lalu yang kedua, orang-orang juga nggak memperhatikan seolah-olah ada banyak pendukung Belanda yang ini kan lawannya Ceko aja, peringkat ketiga di grup D. Tapi kenyataannya yang katanya miskin taktik itu ya? Iya, yang katanya miskin taktik itu. Gimana, Edur? Kenapa Belanda bisa tertingkir dari Ceko? Pertama adalah tidak bisa mencetak gol dan kebobolan. Tetapi yang seriusnya adalah memang secara permainan jauh lah. Ceko lebih terorganisir dengan baik, lalu bermain lebih pintar, lalu bisa memanfaatkan semua hal kekurangan Belanda dengan sangat baik. Artinya Belanda ini sebelum di Euro ini juga tidak terlalu diunggulkan. Waktu fase kualifikasi menjelang Euro juga tidak lolos dengan sangat meyakinkan kan. Jadi runner up di bawah Jerman. Lalu juga kehilangan superstarnya kan, Virgil van Dijk yang tidak bisa berlaga karena cedera. Itu saja udah bisa menjadi kesimpulan bahwa sebetulnya tidak terlalu mengejutkan kalah lawan Ceko ini. Nah, sebenarnya begini, skuadnya Belanda di Euro kali ini versus skuadnya Ceko di Euro kali ini juga, kira-kira seberapa besar, seberapa hebat kualitas masing-masing daripada tim ini, kan itu, baik Ceko maupun Belanda, kan itu. Karena kalau zaman dulu kan di Ceko kita ada era Pavel Nedved, itu memang benar-benar secara kualitas tim Ceko juga luar biasa. Kemudian ada Vladimir Smecer dan eranya Milan Baros. Nah, gimana, Ilham? Secara umum skuad Belanda sendiri sekarang seperti apa? Kalau orang selama ini melihat spotlight dalam konteks bintang itu main di tim besar, ya sebenarnya dua tim ini yang sama-sama nggak berada di level itu. Maksudnya kalau kita melihatnya terlalu ke belakang ke masa lalu ya. Iya, pasti kita ada perbandingan masa lalu soalnya. Tapi kemudian kalau dilihat perbandingan antara keduanya yang saat ini, ya sebenarnya kalau ngomong kebintangan dan lain sebagainya, Belanda lebih unggul. Siapa sih bintangnya Ceko? Tapi kan mereka bermain ini sebuah tim gitu. Iya, betul. Nah. Ini betul-betul permainan tim. Artinya Belanda secara squad secara umum memang lebih terkenal ya. Ada Frenkie de Jong, ada Matthijs de Ligt, ada Steven de Vrij, ada Memphis Depay yang baru pindah ke Barcelona ya. Setelah mengalami musim yang baik di Olympique Lyon. Tapi ternyata ini sekali lagi membuktikan bahwa sepak bola itu tidak ditentukan oleh kebintangan atau kekuatan di atas kertas, tetapi memang permainan tim. Dan terbukti Ceko yang bermain lebih clever, lebih pintar, lebih terorganisir dengan baik, terorganisasi dengan baik, itu bisa mengalahkan Belanda. Dengan sangat telak ya, 2-0 itu adalah telak sebetulnya untuk fase 16 besar Euro. Gitu. Ini ada satu yang menarik juga sebenarnya. Kalau kita amati, kita melihat di pertandingan Belanda melawan Ceko,
itu ada satu fenomena kalau kita benar-benar mengamati jadi adalah shot on goal. Iya. Belanda. Gimana ini? Shot on goalnya saya pikir minim sekali atau bahkan tidak shot on goal. Jadi tidak ada shot on goal. Menurut data dari Opta itu sejak analisis shot on goal itu dibuat tahun 1980, ini pertama kalinya Belanda tidak pernah mencatat tendangan akurat ke arah gawang di Euro maupun di Piala Dunia sejak tahun 1980. Artinya bagaimana kualitas lini depannya, bagaimana kualitas organisasi permainannya itu juga Belanda sangat-sangat menurun drastis. Ya kita bisa hadapkan lah pada kualitas strikernya misalnya. Ketika sekarang Belanda hanya memiliki seorang Daniel Malen gitu ya. Siapa itu? Pemain PSV Eindhoven. Iya. Bayangkan dulu Belanda ini memiliki kelas seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp. Iya. Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, sekarang Patrick Kluivert. Nah, sekarang harus berhadapan dengan Daniel Malen yang memang secara kualitas sangat jauh di bawah. Sudah harus berdamai dengan kondisi itu gitu loh. Yang pasti Daniel Malen pun juga striker subur yang ada di Liga Belanda. Subur di Liga Belanda, tapi kan Van Basten di Liga Italia. Nah, ini menarik juga, Ilham, kalau kita melihat melawan Ukraina, jadi lini pertahanan Belanda kita melihat dia melawan Ukraina dia kebobolan 2 gol, kemudian kemarin 2 gol lagi. Kebobolan 2 gol lagi. Nah artinya absennya Virgil van Dijk. Otomatis ya. Gimana pengaruhnya? Otomatis absennya seorang ini bukan hanya seorang back dengan kualitas nomor termahal 1 ya. Back termahal. Bukan hanya itu, tapi seorang pemimpin di lapangan. Back termahal Harry Maguire sekarang. Iya. Tapi salah satu yang lebih penting lagi adalah kemampuan dia memimpin di lapangan. Ya, bukan hanya sekedar mengorganisir lini belakang, tapi hampir keseluruhan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Tapi problemnya yang kita lihat balik lagi ke depan. Kita tadi bahas Mas Ainur bahas si Malen. Malen tuh punya peluang 1 lawan 1 dengan kiper. Tapi itu tidak bisa dituntaskan. Saya masih ingat sekian tahun lalu Jaya Hartono itu pernah bilang waktu dia ngelatih Delpras. Ketika ada peluang matang yang orang sudah menyangka ini harusnya gol. Lalu ternyata tidak gol. Itu konsentrasi pemain di belakang itu langsung runtuh. Kenapa? Karena mereka menjadi merasa, aduh kami sudah kerja keras di belakang kok peluang seperti itu gitu. Ya. Dan tidak lama kemudian langsung terjadi tragedi Matthijs de Ligt itu ya, kartu merah itu ya. Itu sesaat kemudian ya, nggak lama setelah peluangnya. Artinya Daniel Malen itu ya. Itu fakta membuktikan apa yang tadi dibicarain oleh Jaya Hartono itu. Nah, itu kesel ya sebagai pemain belakang. Main belakang kalau menurut Jaya tuh gitu, main belakang tuh cenderung menjadi kesel. Apalagi Jaya ketika main dulu dia main belakang kan. Overlapping ke depan kan. Ketika di depan ada peluang emas yang harusnya itu itu gol. Harusnya dengan kondisi kayak gitu harusnya tuh gol. Nah, ketika itu tidak terjadi, itu mental para pemain di belakang itu terpengaruh. Nah, dan itu sangat berbahaya. Oke, kita balik lagi ke lini belakang. Yang saya bilang tidak terorganisir tanpa ada pemimpin seperti Virgil van Dijk. Apalagi kita lihat 2 gol, 4 gol dalam 4 pertandingan. Berarti rata-rata 1 kebobolan, 1 gol. Baru yang lain lagi adalah pertanyaan soal kenapa ketika dalam kondisi kartu merah itu tetap memakai 3 back atau 5 ketika bertahan dengan 5 pemain. Padahal mereka membutuhkan poin. Mereka membutuhkan kemenangan. Kenapa pilihannya seperti Nigel de Jong itu bicara? Kenapa nggak pakai 4-4-1? Kenapa nggak pakai 4-2-3? Artinya harus beradaptasi dan mengubah pola itu ya. Nggak harus pasrah seperti itu. Tapi ini ada yang bagus nih dari Barney Rooney ya, jurnalisnya Guardian saya tadi baca. Analisis setelah pertandingan, kolapsnya Belanda itu sebetulnya satu ya, yang paling krusial itu adalah tidak adanya leadership gitu. Jadi ketika pasca kasusnya Matthijs de Ligt yang kena kartu merah itu, langsung semuanya nunduk ke bawah, lalu seperti tercenung, melamun, nggak ada yang ngobrak-ngobrak gitu loh. Ayo semangat gitu. Peran gini. Ya nggak ada yang seperti itu, padahal
pelatih legendaris Belanda, pelatih terbesar dalam sejarah sepak bola Belanda, Rinus Michel mengatakan bahwa sepak bola itu jangan bersikap proper seperti itu. Ini perang gitu loh. Jadi ketika perang, ya kamu harus menggunakan semua daya upayamu untuk bangkit, harus menyemangati. Nah malah kaptennya Gini Wijnaldum nunduk, semua nunduk, nggak ada yang menyemangati. Padahal kondisi waktu itu masih kosong-kosong. Artinya kan peluang masih sangat besar gitu loh untuk kemudian mengalahkan Ceko. Tetapi ketika kartu merah itu semuanya pasrah, semuanya tercenung, melamun, seolah-olah kalah duluan dan akhirnya kalah beneran melawan Ceko. Dan statement dari pelatih Belanda bahwa dia mengatakan bahwa seandainya dia bisa mencetak gol duluan, ya kan hasilnya akan berubah, akan berbeda. Kan, Iya. Tapi ya sudah Belanda. Nah menarik juga adalah faktor dari leader di lapangan tadi disampaikan. Soal leader. Iya. Memang pilihan Gini Wijnaldum sebagai kapten itu pilihan ini, bukan? Ya, Gini Wijnaldum kan sejak di PSV juga kapten kan. Oke. Kan masih ada yang senior juga itu kiper tuh. Martin Stekelenburg. Tapi secara pengalaman jadi kapten, Gini Wijnaldum kan memiliki pengalaman yang sangat panjang. Dulu masih muda juga kapten di PSV sebelum pindah ke Liverpool, jauh sebelum pindah ke Liverpool. Bahkan sebelum ke Newcastle ya. Jadi dari PSV ke Newcastle, dia udah kapten di situ. Dan ketika dulu nonton Gini Wijnaldum, banyak orang yang mengatakan bahwa ini bakal menjadi calon pemain besar dan leader gitu loh. Tetapi kan faktor leadership itu kalau dibandingkan dengan pemain-pemain Belanda yang era lawas, ya jauh sekali gitu loh. Jadi respon pertama dia ketika kartu merah, diem, jadi tidak menyemangati, tidak konsolidasi, tidak regrouping lagi gitu loh. Malah diem, malah tercenung, melamun. Itu yang membuat salah satunya mengapa Belanda kemudian kehilangan fokus, konsentrasi, dan seolah-olah kalah duluan ketika kartu merah itu, padahal kondisi masih kosong-kosong. Iya, dan yang paling ini adalah kartu merahnya Matthias de Ligt gitu kan, yang cukup ini. Nah, melihat kekuatan daripada Belanda saat ini, kira-kira baik Ilham maupun Ainur, kira-kira masih prospek nggak untuk di Euro Piala Dunia 2024 ini dari mulai sekarang? Kira-kira masih bisa bersaing nggak? Kalau saya sih masih melihat masih jauh ya. Masih jauh untuk bicara sampai ke level sana, karena ya masih belum tentu De Boer ini akan bertahan, lalu kemudian seperti apa. Tapi saya melihat yang kekinian aja bisa dibilang seperti ini dari konteks media yang ngomong Italia setelah kegagalan 2 tahun lalu mereka berbenah. Nah, Belanda ini kan juga Euro sebelumnya dia nggak ikut. Iya betul. Nah, orang berpikir apakah mungkin ini eranya dia berbenah? Setidaknya ketika fase grup Italia juga nggak pernah kalah, selalu menang. Belanda juga selalu menang. Ada yang kemudian wah ini sepertinya Belanda ada perubahan nih, ada pembenahan. Ternyata pada kenyataan ya nggak juga gitu loh. Kenyataannya adalah ya mereka akhirnya tumbang dengan cara yang menyakitkan. Kalau ini kembarannya Van de Boer, Ronald de Boer, dia bicara bahwa dia mengkritik skema yang dipakai oleh de Boer saudaranya, yang dipakai bahwa menggunakan formasi 3 back. Oh itu oke, artinya tergantung bagaimana cara mengaplikasikan. Dia nggak mempermasalahkan itu, tapi kemudian dia mengkritik dalam konteks kayak gini. Ini Johan Cruyff dulu sudah kayak mewariskan 4-3-3 kepada Belanda. Itu menjadi ciri khas permainan Belanda yang kemudian juga dipakai oleh Barcelona. Sampai dia punya kutipan dari de Boer sendiri, bahwa kutipannya ini Johan Cruyff bisa bangkit dari kubur ini kalau gaya mainnya seperti itu. Tapi nggak bisa pure menyalahkan itu karena ada pengaruh Van Gaal di situ. Maksudnya Van Gaal sebagai salah satu mentor pelatih sepak bola di Belanda. Ketika 2014 kan Van Gaal juga menggunakan skema 3 back dan bisa mencapai semifinal. Artinya pada akhirnya adalah bagaimana mengaplikasikan. Cuman pada saat Van Gaal bikin skema 3 back itu, dia didukung oleh talenta-talenta memang yang di top performance kan itu. Artinya di depan Van Persie juga masih ini, di sayap itu ada Robben, kemudian ada De Kuyt kan itu. Sekarang ini ada Wesley Sneijder. Wesley Sneijder. Nah, cuman sekarang ini kan rataan
squad Belanda ini kan ya dalam tanda kutip kita begitu disodorin ini list. Sebetulnya kalau misalnya bicara squad lumayan, maksudnya Matthijs de Ligt ini salah satu back paling mahal gitu ya, usia masih 21 tahun. Lalu Frenkie de Jong ini juga pemain terbaik La Liga yang pimpinnya La Liga tahun kemarin. Lalu Gini Wijnaldum lumayan, Memphis Depay lumayan. Artinya gini, Belanda itu kan Piala Eropa Euro tahun 2016 nggak lolos. Lalu publik Belanda berharap ada perubahan, tapi ternyata 2018 Piala Dunia nggak lolos lagi. Publik Belanda kemudian ada berharap perubahan, tapi yang kemudian ditunjuk siapa? Frank de Boer, Pak. Itu yang Frank de Boer ini di Crystal Palace gagal. Di Inter Milan gagal belum 1 tahun. Kata Jose Mourinho kan, gojolokannya adalah Frank de Boer ini adalah pelatih terbaik di dunia. 7 kali main, 7 kali kalah, tidak pernah mencetak gol. Jadi kalau misalnya gojolokannya Mourinho itu belajar untuk menang lah Frank de Boer ini. Bahkan ya pelatih yang di Crystal Palace saja gagal, yang nggak laku, dijadikan pelatih tim nasional. Artinya ketika menemui hal-hal kayak gini, ya sangat jauh gitu loh. Kalau ini flashback agak jauh, tetapi mungkin ini ada keterulangan sejarah. Jadi ketika sebelum Belanda juara tahun 88 itu, yang ngalahin Soviet itu, era Rinus Michels kan? Ya, tendangannya Van Basten yang sangat cantik itu kan sebelumnya tahun 84 gagal ke Euro, lalu 86 di Meksiko juga nggak lolos, sama dengan Indonesia, hampir lolos waktu itu. Nggak lolos ke Piala Dunia Meksiko. Nggak untung karena tetapi perbedaannya adalah waktu itu Belanda langsung gerak cepat, terus digantikan oleh Rinus Michels, dipanggil lagi setelah 10 tahun nggak melatih Belanda, lalu dipanggil lagi untuk melatih Belanda. Nah, perubahan seperti itulah yang kemudian diharapkan. Artinya meskipun waktu itu ya Belanda itu ada Ruud Gullit, ada Van Basten, ada Koeman, ada Frank Rijkaard, dan lain-lain. Tapi kalau tidak memiliki pelatih yang memiliki leadership yang besar, otak yang sangat encer, nggak akan bisa untuk menyatukan grup ini, grup yang pemain-pemain bertalenta seperti ini. Apalagi sekarang pemain-pemain muda, terus yang leadernya adalah Frank de Boer yang gagal di Liga Inggris dan gagal di Liga Italia. Itu saja udah menjadi sebuah handicap yang sangat besar. Ya kita tunggu saja habis ini Belanda akan melakukan apa. Kalau prediksi saya bisa nggak dipecat. Gitu ya. Jadi mungkin ya. Artinya gini, Belanda ini sekarang lagi krisis pelatih. Kira-kira setuju nggak kalau dibuat kesimpulan awal seperti itu? Karena penunjukan Frank de Boer ini pun juga dalam tanda kutip apakah karena dia hanya pelatih, hanya dia yang nganggur, bukannya di Belanda ini juga banyak Kuzidin juga masih nganggur juga Belandanya. Iya. Ya nggak tahu gimana scoutingnya ya Belanda, pelatih Belanda juga sebetulnya bagus banyak, tetapi dalam beberapa kejuaraan besar itu nggak bapaknya Danny Blind juga gagal di level klub. Itu juga ditunjuk sebagai pelatih tim nasional. Saya nggak tahu kebijakan Federasi Sepak Bola Belanda itu seperti apa gitu. Padahal pelatihnya Ajax juga lagi moncer. Pelatih-pelatih yang nyoba-nyoba di level klub, misalnya PSV, Feyenoord juga harusnya dicoba seperti itulah. Tapi problem untuk perekrutan pelatih timnas itu kan biasanya adalah soal juga si pelatih yang diincar apakah mau atau tidak. Nah itu juga jadi problem kan. Nah, mungkin dalam situasi di mana yang available yang diincar pada nggak mau, ya sudah akhirnya mereka pakai yang ada itu saja, dan bisa jadi itulah situasinya gitu. Pun jadi ya. Iya karena memang Italia pernah mengalami situasi itu di mana akhirnya Ventura jadi pelatih kan. Bukan karena Italia itu kekurangan pelatih gitu. Kita tahu begitu banyak pelatih, tapi kan yang available yang yang mau juga siapa waktu itu gitu. Dan kemudian Mancini hadir itu wah mau Mancini mantap karena dipaksa oleh, atau enggak dipaksa ya, dibujuk oleh Alessandro Costa Curta ya sebagai direktur teknik di tim nasional. Mungkin nggak Koeman ini dibajak dari kayaknya enggak, tetap di Barcelona. Karena gini, kalau jadi pelatih tim nasional itu saya ingat wawancaranya Jose Mourinho itu dia bilang, jadi kalau pelatih muda itu kan masih hasrat untuk melatih sebuah tim day per day itu kan masih tinggi. Jadi ketika seorang pelatih muda harus menunggu satu pertandingan itu misalnya 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali, lalu
hanya hadir dan menjadi sorotan ketika ajang-ajang besar seperti itu nggak tahan. Itu hanya ajang untuk pelatih-pelatih yang berusia tua gitu kata Mourinho. Makanya Mourinho kan berkali-kali ditawari sebagai pelatih timnas di Portugal di mana gitu, nggak mau karena dia belum siap untuk nganggur lama gitu. Jadi hasratnya untuk melatih keseharian itu masih besar sebetulnya. Kalau Indonesia kan cita-citanya sudah jadi pemain timnas dan pelatih timnas. Gitu ya. Kan kebanggaan gitu. Ya, kebanggaannya pelatih timnas ya. Jadi pelatih timnas, jadi lama nganggur, jalan-jalan, scouting, kan gitu ya. Beda. Oke, nah sekarang ini kembali ke pertandingan kemarin. Iya. Kira-kira baik Ilham maupun Ainur, Mathis de Ligt ini layak nggak sih kartu merah kemarin tuh? Kalau menurut saya jelas layak. Kenapa? Karena itu peluang. Itu peluangnya. Pertama, dia menghalangi sebuah peluang. Yang kedua, kan dari tayangan ulang, apalagi wasit di sana kan menggunakan VAR yang lebih detail. Dari tayangan ulang aja kelihatan ada kesengajaan. Betul. Ya, otomatis apalagi pilihan yang ada. Ya, dan Karasev, wasit asal Rusia itu bagi saya mengambil keputusan yang tepat, sekalipun ya banyak fans Belanda mengatakan wasitnya bla 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 bla, responnya komentari wasit. Pada kenyataannya adalah ya itu situasi yang memang harus kartu merah. Dan apalagi kan memang ada ini VAR juga kan. Itu benar. Jadi ketika wasit kemudian merevisi itu adalah keputusan yang betul. Itu harusnya memang kartu merah dan itu layak. Karena Patrick Schick waktu itu dalam kondisi memang berpeluang untuk mencetak gol. Dan ketika berpeluang mencetak gol dan menjadi orang terakhir ya mesti kartu merah gitu. Apalagi ada kesengajaan untuk membuat bola itu kena tangan handsball. Tetapi kemudian gini, yang menjadi catatan banyak orang adalah kenapa pemain selevel Mathis de Ligt ya, meskipun usianya baru 21 tahun, tetapi dia adalah pemain yang sangat mahal. Baik yang harganya yang dibeli Juventus 75 juta euro. Itu sangat mahal, tetapi mainnya Pak gugup, sering salah posisi, lalu nervous, lalu tidak nyaman dalam memainkan bola. Kartu merah itu ya berawal dari situ, berawal dari ketidaknyamanan itu. Bayangkan pemain back dengan harga setinggi langit seperti itu, nervous seperti itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya di tim Belanda itu tidak ada leadership yang kuat gitu loh. Tidak ada kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah tim. Nah, atau secara keseluruhan tim skuad Belanda kalian ini ada problem dari sisi mental. Ya, leadership, mental, kepemimpinan pelatih, kepemimpinan pemain juga seperti itu. Tidak hanya Virgil van Dijk juga sangat berpengaruh. Kalau menurut Ilham? Ya sama seperti tadi udah kita bahas dari awal tentang keberadaan Van Dijk itu dibutuhkan bukan hanya sekedar karena dia back kelas dunia, karena dia juga bisa memberikan kepercayaan kepada pemain lainnya, teman-temannya itu kan ada kepercayaan diri kalau ada dia. Ya jangankan Liverpool aja kacau balau dengan tanpa keberadaan dia. Sekalipun memang ada kemudian di Liverpool itu ada banyak pemain lain yang juga mengalami cedera, tapi kehilangan dia sejak awal musimnya, sudah lagi. Betul. Apalagi center Belanda. back itu adalah posisi yang sangat-sangat krusial dalam sebuah tim sepak bola. Nah, sebagai catatan untuk harapan besar beberapa fans pendukung Belanda, kira-kira catatannya untuk tim nasional Belanda untuk di event-event yang akan datang, ini kira-kira apa nih? Nah, yang penting adalah Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB itu harus meyakinkan seorang pelatih top yang mau untuk turun dan menangani timnas, seperti KNVB meyakinkan Rinus Michel untuk kembali lagi setelah tahun 74, kembali lagi setelah 10 tahun menangani timnas Belanda yang berisi anak-anak muda yang hebat pada waktu itu ya. Sama sebetulnya seperti sekarang, Mathis de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay itu kan pemain-pemain muda yang sangat punya potensi besar menjadi pemain kelas dunia gitu. Ya. Kalau Ilham? Saya pikir ya kuncinya pelatih kan. Ya, kuncinya pelatih ya, dan saya pikir ya apalagi yang mau dibahas dari Belanda, mending kita membahas tetangganya yang kemudian bisa lolos ke babak berikutnya melawan juara bertahan. Karena Belanda ya sudah, kita akan berputar di lingkaran itu saja. Iya. Oke. Nah, sekarang hasil di pertandingan lain. Ini salah satu tim besar juga yang nggak lolos ininya. Portugal.
begitu meyakinkan. Portugal tidak meyakinkan. Bukan. sebetulnya. Belgia begitu meyakinkan. Belgia ya. begitu meyakinkan. Belgia begitu meyakinkan, mulai dari fase grup sampai di ini dia bisa melibas Portugal. Tetapi sebetulnya Belgia tadi malam tidak meyakinkan ya. Tidak meyakinkan juga. Sangat tidak meyakinkan karena dia menerima 23 tendangan tadi malam itu. Ya, oke. Itu jumlah terbanyak sejak dia menerima atau Belgia menerima 27 tendangan di Piala Dunia tahun 2018 melawan Brasil. Tapi dua-duanya diselesaikan dengan kemenangan ya. Nanti juga selisih 1 gol. Tapi yang menjadi catatan tadi malam adalah Belgia sangat tidak nyaman permainannya. Maksudnya takut cedera gitu loh, dan akhirnya cedera kan. Maksudnya dengan permainan kerasnya Portugal, si Kevin De Bruyne cedera paha, lalu Eden Hazard juga mengalami kesakitan juga, itu sangat tidak nyaman. Tetapi faktor X-nya adalah Romelu Lukaku yang memang berani, cepat, kuat, dan membuka ruang yang sangat bagus sekali untuk menciptakan banyak peluang untuk Belgia. Itu menurut saya adalah kunci kemenangan. Kunci kemenangan Lukaku ya. Iya. Kalau bagi saya sejak awal pertandingan pertama Belgia di turnamen ini, dia sudah menunjukkan bahwa dia kali ini dialah bintangnya, bukan Eden Hazard, bukan Kevin De Bruyne. Dialah bintangnya. Lukaku ya? Iya, Lukaku. Dia sangat konsisten. Bahkan ketika tidak mencetak gol, dia tetap menjadi bintangnya. Nah, apalagi dalam pertandingan kemarin seperti yang Ainur sudah jelaskan, dengan permainan Portugal yang memang tampak begitu keras, itu banyak pemain yang terlihat ragu. Tapi itu tidak terjadi pada Lukaku. Dan ya kita bisa lihat hasilnya. Dan kalau kita bicara soal apakah ini permainan Belgia yang terbaik di turnamen kali ini, enggak juga. Tapi hasil akhirnya dia lolos juga. Tapi hasilnya mereka bisa aman. Lalu ya karena memang dalam situasi tertinggal, otomatis Portugal kan akan lebih agresif. Dengan kenyataan mereka mampu mencetak 4 tembakan ke gawang. Lalu kemudian ada 23 tembakan yang yang melebar. Artinya Belgia bermain efektif dan saya pikir Lukaku bintangnya. Dan catatan bagi Portugal juga ya. Jadi 4 pertandingan cuma 1 menang, itu kan rekor terburuk Portugal sejak tahun 1984. Nah, menangnya pun lawan Hungaria. Artinya sebagai seorang atau sebuah tim juara bertahan memang layak tersingkir karena permainannya menurut saya nggak jelas, tidak terorganisir dengan baik. Padahal di sana banyak bintang-bintang yang sangat moncer di tingkat klub ya. Ada Ronaldo, ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, ada Ruben Dias, di belakang ada Joao Felix gitu yang bersinar juga di Atletico Madrid. Tetapi memang secara organisasi permainan memang layak tersingkir kalau melihat 4 pertandingan Portugal di lolosnya pun juga susah payah sebagai lolosnya pun peringkat 3 terbaik dan menangnya pun hanya sekali lawan Hungaria gitu. Menurut saya Portugal memang layak untuk kalah. Oke, selama turnamen ini kita punya harapan besar pada lini serang dari Portugal. Kenapa kita yang tadi Mas Ainur sudah sebutkan? Ada siapa? Bruno Fernandes, Bernardo Silva, ada lagi Joao Felix. Tapi kenyataannya adalah mereka seperti nggak ada di lapangan. Jadi ada saling ejek antara supporter tuh ngomongnya begini. Ini Bernardo Silva, ini Bruno Fernandes main nggak sih? Kemudian dibalas, lah emang Bernardo Silva kemana gitu. Jadi ada kayak gitu kan. Ada jok-jok yang kayak gitu. Selain itu ada satu lagi yang kemudian Roy Keane mempersoalkan soal Joao Felix dengan harganya yang sebegitu mahal, dengan habis juara bersama Atletico, tapi dia kayak nggak benar-benar melakukan sesuatu di lapangan. Sampai kata Roy Keane ya seharusnya si Ronaldo tuh datangin dia di ruang ganti dan pertanyakan, kamu ngapain aja di lapangan? Dilabrak ya. Harusnya dilabrak. Itu kan gaya Roy Keane ya. Dan kenyataannya memang harapannya lini depan dari Portugal itu dahsyat. Kenyataannya enggak. Itu saling ejek antar kota Manchester itu ya? Antar kota Manchester. Bruno dan Bernardo. Oke. Sahabat Hiperbola, demikian bincang-bincang kami dengan sahabat-sahabat kami mengenai tim nasional Belanda yang gagal lolos dan juga sekilas mengenai timnas Belgia yang lolos di fase berikutnya setelah mengalahkan Portugal. Saya Muhammad Yasin, Ilham Zada, Ainur Rahman. Salam Hiperbola.
Sampai jumpa.